Halo warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta TV dalam program Jurnal Kebon Sirih. Di program ini, kita akan membahas berbagai kegiatan dan aktivitas serta pandangan dari para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sudut pandang Komisi B terhadap ketahanan pangan di DKI Jakarta. Bersama saya, Muhammad Bima. Assalamualaikum Pak Sohail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua Pak. Baik warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Bapak Ismail. Sebelumnya Pak, saya mau tanya sedikit aja Pak. Apa aja sih Pak aktivitas Bapak, keseharian Bapak sebagai Ketua Komisi B Pak? Ya lumayan banyak ya. Ya mulai dari rapat-rapat, baik rapat kerja di Komisi B yang sifatnya perencanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Begitu juga ketika kita melakukan kunjungan lapangan, kunjungan kerja, dan juga rapat-rapat di luar komisi ya, misalkan rapim dan sebagainya. Tadi baru saja mengadakan rapat komisi, sedang break, nanti akan lanjut. Enaknya kita lihat aja deh, boleh ya ke ruangan, siap, biar tahu situasinya seperti apa. Oke, seru nih Pak. Yuk, mari Pak. Mari. Nah, Mas Bima, ini ruang rapat Komisi B. Oke. Ya. Ini meja untuk pimpinan, ini anggota Komisi B, di sini, dan Pak, sisi sini untuk mitra kerja Komisi B, baik OPD ya. maupun BUMD. Seperti itu. Siap. Nah, kebetulan ini juga tadi baru saja melakukan rapat koordinasi RKPD 2024. Seperti itu. Seperti inilah ruang kerjanya. Baik, kalau dari Komisi B sendiri Pak, itu membidangi apa sih Pak? Terus mitra kerjanya itu apa aja Pak? Komisi B membidangi perekonomian. Dan kami memiliki sejumlah mitra kerja. Kalau SKPD itu ada sekitar 6. Ya, PTSP, Dishub, kemudian PPKUKM, KPKP, Parekraf, ya, dan juga ada sekitar 23 BUMD. Lanjut kita ke ruang kerja saya di sini. Mari Pak. Oke. Baik Pak, mungkin kita lanjutin tadi Pak ya, yang di bawah tadi terkait Komisi B ini kan membidangi perekonomian tuh Pak. Ya benar. Nah, kalau Bapak pandangannya terhadap ketahanan pangan itu seperti apa Pak? Ketahanan pangan merupakan salah satu mitra ya di Komisi B. Leading sektornya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Nah, dia tidak berdiri sendiri, tapi di backup oleh 3 BUMD di bidang pangan. Ya, ada Dharma Jaya yang mengurusi daging, ayam, dan sekarang ikan kalau tidak salah. Kemudian ada Food Station yang menangani masalah beras. Kemudian ada juga Pasar Jaya, seperti itu. Nah, 4 inilah yang kemudian mendapatkan tupoksi untuk memastikan ketahanan pangan di wilayah DKI, seperti itu. Baik, kalau di Komisi B sendiri Pak, apa Pak program ketahanan pangan yang menjadi bagian prioritas di tahun 2023? Ya, ini kan saat ini terutama ada isu baru ya terkait dengan miskin ekstrim di DKI. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang kita meningkatkan atensi ya dalam ketahanan pangan. Di samping kegiatan reguler sebelumnya. Nah, selama ini beberapa strateginya kalau untuk penyediaan pangan itu sebagai contoh misalkan Food Station untuk memastikan ketersediaan stabilitas lah ya, istilahnya stabilitas stok maupun harga beras, maka dia sudah punya strategi namanya contract farming dan on farming. Inilah yang menyebabkan selama ini relatif kita bisa lebih stabil stok beras kita, baik harga maupun stoknya seperti itu. Begitu juga dengan Dharma Jaya, ya, baik daging dan ayamnya itu juga dia bekerja sama dengan wilayah yang memang menjadi lumbung daging maupun ayam seperti itu. Terlebih sekarang didistribusikannya 90% itu melalui program KJP. Ya, KJP Plus. Nah, inilah yang memastikan mereka memang harus siap ya dari segi stok dan juga siap untuk mendistribusikannya seperti itu. Baik. Begitu juga sama Pasar Jaya. Ya, Pasar Jaya yang terkait dengan sayur mayur dan sebagainya
Juga si tambahannya adalah memastikan pengelolaan pasar-pasar yang ada di wilayah DKI ini. Baik, kalau dari Komisi B ini dalam menjaga ketahanan pangan tadi kan mungkin sudah disebutkan ya Pak ya? Ya. Apakah bentuknya monitoring atau seperti apa sih Pak kalau bentuk dukungannya Pak? Kita dari hulu sampai hilir. Dari hulunya seperti apa? Dari mulai rapat perencanaan. Ya, itu kita pastikan kita melakukan pembahasan yang mendetail terkait dengan data existingnya, kebutuhan berapa, kemudian berbicara tentang bagaimana strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan juga bentuk supporting lainnya. Kemudian yang kedua juga monitoringnya, monefnya juga kita lakukan seperti itu, sehingga apa yang direncanakan di awal tersebut bersama mitra kerja baik KPKP maupun Dharma Jaya, Food Station dan Pasar Jaya itu bisa terkawal dengan baik, ya seperti itu. Menurut Bapak nih Pak, kalau strategi yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Pak dalam menyukseskan ketahanan pangan itu Pak? Ya, saya pikir DKI ini kan dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak, itu memang harus memprioritaskan masalah ketahanan pangan. Masalahnya memang satu, bahwa lahan untuk pertanian dan sebagainya di DKI relatif sangat minim karena tingginya harga tanah. Nah, di sini dibutuhkan sejumlah terobosan, dan ini yang sudah dilakukan sebenarnya, yaitu dengan bekerja sama dengan wilayah-wilayah lain yang menjadi lumbung pangan, baik beras, sayuran, dan sebagainya, sehingga bisa terpenuhi kebutuhan tadi. Nah, kemudian yang kedua juga mengadvokasi dari segi anggaran untuk bisa memenuhi hal tersebut, ya, karena ini menjadi prioritas seperti itu. Baik, saya menyambung tadi Pak dari kalimat Bapak sejumlah terobosan ya, mungkin Bapak pernah lihat pertanian perkotaan tuh Pak, atau yang urban farming, yang lagi digencarkan oleh Pemprov DKI Pak. Kalau tanggapan Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya, urban farming memang mulai laksanakan lah ya sejak beberapa tahun terakhir ini, dan saya pikir itu sesuatu yang sangat baik ya. Mungkin kalaupun di awal, tahap awalnya itu sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga saja, tapi ini tidak tertutup kemungkinan untuk bisa lebih ditingkatkan ya, untuk bisa menjadi komersil untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas dari itu. Tinggal bagaimana di sini kita dorong upaya-upaya untuk peningkatan produksinya. Ya, tentu di sini harus ada pembinaan, pelatihan, termasuk barangkali penyediaan lahan khusus ya yang bisa dikelola oleh komunitas-komunitas tertentu ya warga DKI ini, sehingga lahan-lahan yang tadinya tidak produktif, lahan Pemprov DKI bisa dijadikan lahan produktif, dikerjasamakan dengan komunitas urban farming tadi, seperti itu. Kita boleh minta himbauan Pak kepada warga Jakarta terkait program pertanian perkotaan ini gitu Pak, Bapak memberikan himbauan kepada warga. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik ya, pertanian perkotaan atau urban farming ini, baik dilaksanakan secara individual masing-masing keluarga maupun secara kolektif ya oleh komunitas tertentu. Mengapa sangat menarik? Karena belajar dari best practice yang dilakukan di wilayah lain, baik nasional maupun di luar negeri sana, ini sesuatu yang sangat worth it ya, bisa dirasakan manfaatnya. Nah, DKI yang saya sampaikan tadi, karena punya satu kendala minimnya lahan pertanian, dengan warganya semakin banyak yang mencoba untuk melakukan mempraktekkan ya urban farming ini, saya pikir juga nanti bisa sama ya seperti negara lain merasakan ya manfaat dari urban farming ini. Itu dari segi konsumsinya, belum lagi dari side effect positif lainnya seperti apa, semakin terciptanya eco-green ya dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ismail atas waktunya. Baik, sama-sama. Demikian bincang kita bersama Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Bapak Ismail, dalam edisi Sudut Pandang Komisi B terhadap ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dalam program Jurnal Kebon Sirih di Berita Jakarta TV. Salam.